Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya ya. Salam hormat buat teman-teman hotelier yang ada di Palembang, di Lampung, Medan, Jakarta, Tangerang, Bogor, di Semarang, Surabaya, Bali, dan Manado. Salam super semuanya. Cium. Kesempatan yang baik ini ya, saya mau share 4 gaya kepemimpinan. Nah, sebelum arah ke sana, kita mau sharing sumber daya kekuatan kepemimpinan. Itu 15% dari kekuatan peran, 35% dari kekuatan pengetahuan, 50% dari kekuatan pribadi. Kepemimpinan versus manajemen. Apa sih definisi dari sebuah kepemimpinan? Definisinya adalah subjek yang paling penting untuk manajer karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengerahkan kelompok, dan memberikan motivasi. Sedangkan arti dari sebuah manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seorang pemimpin biasanya seorang manajer, dan seorang manajer belum tentu seorang pemimpin. Perbedaan pemimpin dan manajer. Ada 14 ya perbedaannya. Kalau pemimpin, pokok pekerjaan mempengaruhi orang, sedangkan manajer, pokok pekerjaan mengelola sumber daya. Yang kedua, pemimpin, perencanaan berdasarkan visi. Untuk manajer, perencanaan berdasarkan usaha. Yang ketiga, untuk pemimpin, daya pengaruh pada personal power. Untuk manajer, daya pengaruh mengandalkan position power. Yang keempat, bawahan mengelola sendiri, sedangkan manajer bawahan dikendalikan. Yang kelima, untuk pemimpin, pengarahan dan pengendalian menggunakan inspirasi, sedangkan manajer pengarahan dan pengendalian menggunakan standar. Yang keenam, untuk pemimpin berurusan dengan inovasi atau perubahan, sedangkan manajer berurusan dengan ketata laksanaan dan ketertiban. Nomor 7, untuk pemimpin berusaha melakukan peningkatan atau pengembangan, sedangkan manajer menjaga atau meningkatkan yang ada dengan baik. Yang kedelapan, pemimpin berorientasi pada manusianya, sedangkan manajer berorientasi pada sistem atau peraturan. Yang kesembilan, untuk memimpin berkaitan dengan tugas jangka panjang dan strategis, sedangkan manajer berkaitan dengan tugas jangka pendek dan operasional. Yang kesepuluh, untuk pemimpin apa dan mengapa, kalau untuk manajer bagaimana. Yang ke-11, untuk seorang pemimpin membangun komitmen, sedangkan untuk manajer menegakkan aturan. Sedangkan untuk nomor 12 ya, untuk pemimpin mengurusi perubahan, untuk manajer mengurusi kompleksitas. Yang ke-13, untuk seorang pemimpin menetapkan arah tujuan, sedangkan untuk manajer menyusun anggaran. Yang terakhir ke-14, untuk seorang pemimpin melakukan persamaan pandangan dari orang lain,
sedangkan manajer mengembangkan kapasitas untuk merealisasikan rencana. Kembali ke laptop ya. Untuk 4 gaya model kepemimpinan ada 4 ya. Yang pertama adalah typical otoriter, yang kedua adalah laissez-faire, yang ketiga adalah demokratis, yang keempat adalah situasional. Langsung aja ya kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah otoriter. Itu adalah gaya pemimpin yang otoritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Nah, ini ciri-cirinya nih. Kepemimpinannya otoriter. Seperti kurang rasanya kekeluargaan, senang terhadap sanjungan, tanpa musyawarah, tidak mau menerima saran dari bawahan, mementingkan diri sendiri dan kelompok, selalu memerintah, memberikan tugas mendadak, cenderung menyukai bawahan, ABS ya, asal bapak senang, memaksakan kehendak setiap keputusan tidak dapat dibantah, kekuasaan mutlak ada pada pimpinan, hubungan dengan bawahan kurang harmonis, tanpa kenal ampun atas kesalahan bawahan, kurang percaya pada anak buah, kurang memberikan dorongan semangat kerja bawahan, kurang mawas diri, selalu tertutup, tidak suka bawahan maju dan berkembang, suka mengancam, kurang menghiraukan usulan bawahan, ada rasa bangga bila bawahannya takut. Itu ya tadi sifat kepemimpinan yang otoriter. Berikutnya yang kedua adalah laissez-faire. Artinya adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Nah, ciri-cirinya apa? Pemimpin bersikap pasif, semua target diberikan ke bawahan, tidak tegas, kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan, percaya kepada bawahan, pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali, mudah dibohongi bawahan, pemimpin kurang kreatif, kurang mawas diri, perencanaan dan tujuan kurang jelas, bawahan merasa sebagai orang yang berkuasa, kurang memberikan dorongan kepada bawahan, rasa tanggung jawab kurang berwibawa, menjunjung tinggi hak asasi, menghargai pendapat bawahan, dan terakhir adalah kurang musyawarah. Nah, tadi ya sifat-sifat dari kepemimpinan yang laissez-faire. Berikutnya, kepemimpinan yang ketiga adalah demokratis. Artinya adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahan. Seperti apa ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis? Di antaranya, pendapat terfokus pada hasil musyawarah, tenggang rasa, memberi kesempatan mengembangkan karir bawahan, selalu menerima kritik dari bawahan, menciptakan suasana keluarga, mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan, komunikatif dengan bawahan, partisipatif dengan bawahan, tanggap terhadap situasi, tidak mementingkan diri sendiri, selalu mawas diri, senang kepada bawahan yang kreatif dan inovatif, selalu mau menerima usulan dan pendapat bawahan, lapang dada dan terbuka, mendorong bawahan untuk mencapai hasil yang terbaik, tidak sombong, menghargai pendapat bawahan, mau membimbing bawahan, tidak mudah putus asa, percaya pada bawahan, tidak ada jarak dengan bawahan, adil dan bijaksana. Berarti adil bijaksana terhadap kita yang kita sukai dan tidak kita sukai, suka bermusyawarah, mau mendelegasikan tugas kepada bawahan,
selalu mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Yang terakhir ya, typical leader yang terakhir adalah situasional ya. Berarti artinya pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin memberi kebebasan kepada bawahannya. Seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah ini ya, diantaranya ya, bersifat supel ya atau luas, berwawasan luas, mudah menyesuaikan lingkungan, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, mempunyai tujuan yang jelas, bersifat terbuka, mau membantu memecahkan permasalahan bawahan, mengutamakan sesuatu kekeluargaan, ada komunikasi baik satu arah maupun dua arah, mengutamakan produktivitas kerja, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya, bawahan diberi kesempatan untuk mengutamakan pendapat, mengutamakan kontrol, mengetahui kelebihan dan kekurangan bawahan, mengutamakan kepentingan bersama, mempunyai ketegasan dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang terakhir adalah mau menerima saran dan kritik dari bawahan. Oke bosku, sekian ya dari definisi dari leader ya. Ada 4 tadi, 4 gaya kepemimpinan. Nah ini dari Anda atau mungkin bos kita seperti apa, hanya Anda yang tahu ya. Bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa ya di like, comment, and just subscribe. Tak tunggu ya di tikungan kota tua. Ciu.